Suatu ketika, selama masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, Aini mendapatkan tugas dari sang dosen. Lewat pesan singkat yang ia terima, Aini pun membaca ketentuan dari tugas tersebut. Aduh, 4 hari lagi tugasnya harus dikumpul. Berarti aku harus cari narasumber nih. Siapa ya? Nah, keesokan harinya, Aini pun mulai menghubungi teman-temannya dan dia memutuskan untuk menelpon Nurin terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Aini. Ada apa? Maafin aku ganggu. Jadi aku butuh narasumber nih. Kamu bisa kan bantuin aku? Ini tuh membahas tentang soal Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Nah, aku minta penjelasan dong dari kamu. Oh, begitu. Ya, 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 ya. Kalau menurut aku nih ya, materi kamu itu berkaitan erat sama dinamika dan tantangan dari pengamalan Pancasila itu sendiri. Dinamika itu kayak memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Terus, salah satu tantangan Pancasila itu seperti adanya suatu kondisi di mana nilai-nilai Pancasila itu nggak ditempatkan dalam posisinya. Heeh. Jadi, nilai-nilai di dalam Pancasila mulai menyimpang dalam penerapkannya. Maka dari itu perlu adanya penanaman nilai-nilai Pancasila sejak saat dini. Oh, gitu ya, Rin. Makasih ya, Rin, udah dijelasin panjang lebar. Oh iya ya, sama-sama ini. Oh iya, Rin. Aku tutup dulu ya teleponnya. Kapan-kapan disambung lagi. Oke. Assalamualaikum. Iya nih, waalaikumsalam. Pada keesokan harinya, karena Aini masih merasa kekurangan bahan materi, ia pun menghubungi temannya yang bernama Nur. Halo Nur, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tumben, ada apa nih? Ini kan aku ada tugas. Tugasnya tuh membahas tentang soal Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Aku minta pendapatmu dong. Kalau menurut aku, makna Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia itu berkaitan erat sama proses penggalian, penyusunan, dan perumusan Pancasila itu sendiri. Nah, dari situ kita bisa lihat gimana besarnya jasa para pahlawan kita untuk mempersatukan bangsa Indonesia lewat ideologi Pancasila. Dan dari sini kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib menghormati jasa para pahlawan, minimal dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oh gitu ya. Aku sependapat sama kamu Nur. Ya udah, makasih ya udah mau bantu aku. Maaf banget ya ngerepotin. Wah, iya nggak apa-apa. Ya udah aku tutup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pada hari ketiga, Aini masih merasa membutuhkan satu narasumber lagi. Ia hanya membutuhkan sedikit tambahan untuk melengkapi bahan materinya. Dan dia pun memutuskan untuk menelpon temannya yang bernama Yesi. Halo Yes. Maaf nih aku ganggu. Ada apa ya nih? Jadi gini Yes, aku butuh satu narasumber lagi buat nyelesain tugas aku. Tugasnya itu tentang Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Kamu bisa kan jelasin ke aku? Jadi aku bakal ngasih argumen soal pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia aja ya. Pada dasarnya Pancasila itu berperan dalam 5 hal pokok, yaitu sebagai identitas bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai jiwa bangsa Indonesia, dan yang kelima sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Oh jadi gitu ya Yes. Makasih ya penjelasannya. Oh iya, kapan-kapan gak apa-apa ya aku tanya-tanya lagi. Maaf loh ya udah ngerepotin kamu. Udah dulu ya Yes. Assalamualaikum. Iya, sama-sama.
Waalaikumsalam. Ketika kelas kuliah daring dimulai, Aini dan teman-temannya mendapat materi pembahasan dari sang dosen. Melalui video singkat yang dikirim pada grup kelas, Aini pun mencoba untuk memahami isi dari materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini saya akan mengulas secara singkat dan garis besarnya saja, yaitu tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Satu, yaitu sumber historis Pancasila. Sejak zaman dulu, nilai-nilai Pancasila sudah ada dan berkembang dalam bentuk adat istiadat, kebudayaan, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua, yakni sumber sosiologis Pancasila. Secara sosiologis, nilai-nilai Pancasila membahas tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan kemudian yang terakhir yaitu sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila ini menjelaskan tentang Pancasila merupakan karya yang luar biasa dari para pahlawan kita, di mana mereka mampu merumuskan karya, yakni sebuah dasar yang bisa mengikat keanekaragaman masyarakat Indonesia. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian. Semoga materi yang kita bahas pada kali ini dapat memberikan kemanfaatan. Kemudian pesan dari saya, meskipun kita masih berada di dalam suasana pandemi COVID-19, jangan lupa untuk tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.